Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Rosita dengan nomor NIM 86207181501131. Saya mahasiswi semester 6 PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansa, SPD IMPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang model-model PTK. Berikut pemaparannya. Model Kudlowin merupakan model yang selama ini menjadi acuan pokok atau dasar dari berbagai model yang lain. Karena Kudlowin yang pertama kali memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Konsep pokok penelitian tindakan model Kudlowin terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan atau planning, tindakan, acting, pengamatan atau observing, refleksi atau reflecting. Hubungan keempat komponen dipandang sebagai satu siklus untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam kelas dengan menggunakan model Kudlowin. Yang pertama yaitu dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, kemudian dilakukan tindakan di dalam kelas, lanjut mengamati, dan yang terakhir yaitu refleksi. Model Chemist and McTaggart. Model ini merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan Kudlowin. Hanya saja komponen tindakan dan pengamatan dijadikan menjadi satu kesatuan. Disebabkan tindakan dan pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu. Ketika tindakan dilaksanakan, maka pengamatan juga dilaksanakan. Jadi menurut Chemist McTaggart, model PTK yang paling banyak digunakan oleh praktisi pendidikan di Indonesia, terutama guru dan kepala sekolah. Berikut siklus dari model Chemist McTaggart. Sama seperti model Kudlowin. Yang pertama dilakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian dilakukan tindakan sekaligus pengamatan dan di dalam kelas, dan yang terakhir adalah refleksi. 3. Model John Elliott. Pada model John Elliott, di dalam satu tindakan terdiri dari beberapa langkah tindakan, yaitu langkah tindakan 1, tindakan 2, dan langkah tindakan 3. Adanya 3 langkah tindakan ini dengan dasar pemikiran bahwa dalam mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan, dan setiap pokok bahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak diselesaikan dalam satu kali tindakan. Penjelasan tahapan PTK John Elliott. 1. Identifikasi masalah. 2. Penyelidikan. 3. Rencana umum. 4. Implementasi langkah tindakan 1. 5. Memonitor implementasi. 6. Penyelidikan. 7. Merevisi ide umum. Berikut model PTK John Elliott. 4. Model Cohen dan kawan-kawan. Empat, model Cohen dan kawan-kawan. Langkah-langkah dalam melakukan PTK disarikan dari Marzuki dalam Sukayat 2008, model Cohen dan kawan-kawan. 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. A. Ruang lingkup masalah. B. Identifikasi masalah. C. Perumusan masalah. 2. Analisis masalah. 3. Merumuskan hipotesis tindakan. 4. Membuat rencana tindakan dan pemantauan. 5. Pelaksanaan tindakan dan pencatatan. 6. Mengolah dan menafsirkan data. 7. Pelaporan hasil. 5. Model McKernan. Menurut McKernan, ada 7 langkah yang harus dicermati dalam PTK. 1. Analisis situasi. 2. Perumusan dan klarifikasi permasalahan. 3. Hipotesis tindakan. 4. Perencanaan tindakan. 5. Penerapan tindakan dengan memonitorinya. 6. Evaluasi hasil tindakan. 7. Refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya. Berikut model PTK menurut McKernan. Dari bagian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Definisi masalah. 2. Asesmen kebutuhan. 3. Hipotesis. 4. Implementasi. 5. Evaluasi. 6. Pengambilan keputusan. 6. Model Hopkins dan Abbott. Berpatokan pada desain-desain model PTK para ahli pendahulunya,
Selanjutnya, Hopkins menyusun desain yang dikenal model Ebert atau Hopkins 1993. Bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dari pemikiran awal, reconnaissance. Reconnaissance mencakup kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendala atau mencakup keseluruhan analisis. Di dalam PTK menurut Ebert, peneliti mencoba gagasan-gagasan baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek nyata pada suatu situasi. Penelitian tindakan dimulai dari suatu ide umum. Perencanaan untuk melakukan tindakan satu. Monitoring dan pengamatan untuk melihat bagaimana hasil dari tindakan tersebut terhadap pencapaian tujuan. Pelaksanaan tindakan 2. Kemungkinan tindakan 2, peneliti dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan ide dengan ide umum yang benar-benar baru, atau merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan 2. Berikut model PTK Ebert. Dari desain model PTK yang dikembangkan oleh beberapa ahli, kita dapat memilih desain model siapa yang akan dijadikan desain penelitian pada proses pembelajaran. Semua desain model penelitian di atas dapat dikembangkan kembali sesuai situasi dan kondisi sekolah yang akan dijadikan objek penelitian. Kesimpulan, model penelitian tindakan pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog sosial, yaitu Kurt Lewin. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah salah satu terapan penelitian tindakan dalam praktek di dunia pendidikan. Penelitian tindakan kelas merupakan proses perbaikan secara terus-menerus dari suatu tindakan yang masih mengandung kelemahan sebagaimana hasil refleksi menuju ke arah yang semakin sempurna. Untuk mengatasi suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus-siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus kedua dilakukan apabila masih ada hal yang kurang berhasil pada siklus pertama. Siklus ketiga dilakukan karena siklus kedua belum mengatasi masalah, begitu juga siklus berikutnya. Seiring berjalannya waktu, penelitian tindakan kelas semakin berkembang dan berevolusi. Ada beberapa model PTK yang dapat diterapkan, di antaranya model PTK Stephen Kemmis dan Robin McTaggart, yang merupakan model PTK yang paling banyak digunakan oleh praktisi pendidikan di Indonesia, terutama guru dan kepala sekolah. Lalu model PTK menurut Elliot, model Cohen dan kawan-kawan, model PTK menurut McKernan, model Hopkins, dan model PTK Ebert. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.